Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyampaikan tutorial tentang aplikasi Silakan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengaturan referensi sekolah. Jadi untuk pengelolaan data siswa dan pengisian data siswa nanti diperlukan referensi data sekolah, baik sekolah jenjang sebelum jenjang yang dikelola. Misalnya kita mengelola SMP, berarti yang banyak diperlukan nanti adalah referensi sekolah jenjang SD sederajat ya. Kalau kita mengelola aplikasi Silakan untuk jenjang SLTA, yang kita perlukan banyak nanti referensi sekolah untuk jenjang SLTP. Meskipun demikian, kita juga tetap nanti membutuhkan referensi sekolah untuk jenjang di atasnya ya. Ini kaitannya dengan pengisian pengisian rencana melanjutkan siswa ya. Kita langsung saja ya masuk ke aplikasi. Kita login admin. Kita login sebagai admin. Nah, ini maksudnya kalau nanti baik siswa atau operator yang mengisi profil siswa nanti ini kita coba tambah ya. Nanti ada referensi untuk memilih data asal sekolah ya di sini. Nah, ini masih kosong ya, belum diisi. Nanti kita coba isi. Dan juga rencana melanjutkan. Nah, kalau begitu artinya untuk asal sekolah adalah jenjang sekolah sebelumnya, dan untuk di sini melanjutkan berarti untuk jenjang setelahnya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Untuk mengisi referensi data sekolah kita lakukan melalui menu modul siswa, kemudian referensi dan tabel sekolah. Nah, di sini masih kosong ya, makanya tadi ketika kita merekam tidak ada pilihan sekolahnya. Nah, bagaimana untuk kita mudah merekam atau menginput data? Untuk rekam secara manual sebenarnya bisa kita lakukan melalui menu tambah di sini ya. Kita ketikkan misalnya NPSN-nya, misalnya ini ya, misalnya SD Mutia misal. Kemudian jenjangnya SD, statusnya misalnya swasta, alamatnya kita simpan. Nah, ini untuk merekam referensi sekolah bisa kita lakukan dengan menambahkan pada menu tambah secara satu persatu ya. Nah, namun kita juga bisa melakukan perekaman data sekolah ini dengan upload Excel. Kita coba download formatnya ya, atau template-nya. Kita download di sini untuk template-nya. Nah, ini kita sudah punya template yang bisa kita isi, nanti kita upload. Nah, ini untuk kolom pertama nomor, seperti nomor urut 1 dan seterusnya, atau nanti bisa dikosongi ya. Kemudian kolom B atau kolom kedua adalah diisi dengan kode NPSN sekolah. Kemudian yang kolom selanjutnya adalah nama sekolahnya. Kemudian di sini ada jenjang. Ini untuk kode 1, ini untuk jenjang PAUD, untuk 2 untuk jenjang SD, untuk SMP nanti kodenya 3, untuk SMA nanti kodenya 4, dan untuk perguruan tinggi kodenya 5. Ya, jadi ada 5 kode di sini. Kemudian di kolom status ini untuk negeri, sekolah negeri nanti isinya 1 ya. 1, dan untuk swasta ini isinya 2. Kemudian alamat. Itu saja yang bisa kita isikan, nanti bisa kita langsung banyak isinya di sini, nanti setelah itu kita upload. Namun bagaimana kita mencari data siswanya? Kita coba cari di website ya. Misalnya kita coba cari di sini di web data Kemendikdasmen.go.id ya. Kita enter di sini. Nah, di sini ada data
yang diberikan oleh kementerian. Nah, kita masuk ke menu data induk. Kemudian di sini ada satuan pendidikan. Nah, ini kita pilih daftar satuan pendidikan ya. Ini ada jumlah, ini ada daftar. Nah, setelah kita daftar, kita filter ya. Misalnya kita berada di wilayah mana ya, provinsi mana misalnya. Ini saya contohkan di Jawa Barat misalnya ya. Misalnya lokasi sekolah kita ada di Jawa Barat. Kemudian kita pilih pembinanya. Yang utama ini ya, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Kemudian jalurnya misalnya kita cari yang formal saja ya, yang akan kita masukkan referensi. Kemudian bentuknya nanti kita bisa pilih. Nah, nanti misalnya yang kita kelola adalah jenjang SMP ya, SLTP ya, maka yang kita perlukan nanti adalah jenjang SD atau MI ya. Kemudian jenjang atasnya adalah jenjang SMA. Ini SMA, SMK ya, SMA, maka misalnya. Nah, ini sudah difilter. Kemudian statusnya semuanya ya, baik negeri maupun swasta. Untuk jenisnya ini bisa semuanya. Atau misalnya kita khusus yang pendidikan umum, silakan juga ya. Nah, setelah kita filter, kita download datanya. Ini sudah ke filter ya, ini di wilayah Jawa Barat. Kita download yang CSV saja. Nah, ini sudah kita download. Nah, ini datanya masih campur kayak gini, nanti kita pisahkan ke kolom. Kita ini klik dulu kolom A, kita masuk ke menu data di Excel ya. Kemudian text to column, nanti kita delimited, kemudian komanya dicetak ya, biar misah per kolom berdasarkan koma, tanda koma. Kemudian kita next. Nah, ini untuk kolom NPSN kita buat teks saja ya. Nanti barangkali ada kode NPSN yang depannya 0 biar tidak hilang angka 0-nya. Ini sudah berbunyi tag di sini karena kita pilih tag di sini ya. Kemudian kita finish. Kita oke saja. Ini sudah misah ya. Ini sudah misah, nanti tinggal kita apakah kita akan urut berdasarkan kabupaten, nanti bisa kita sortir juga ya, bisa kita sortir. Nah, namun yang kita butuhkan adalah format template seperti ini. Kita coba copy dulu datanya, kita copy dulu ya, kita copy dulu ke template, nanti kalau sudah fix kita hapus. Nah, kita copy dulu. Nah, misalnya apakah kita akan masukkan semuanya, apakah nanti hanya kabupaten tertentu yang akan kita masukkan. Misalnya kita berada di wilayah Kabupaten Kota Bandung misalnya ya. Kita filter per kabupaten ya. Ini per kabupaten berarti kolom G. Kemudian biar per kecamatan juga kolom H. Kemudian jenjangnya kita filter juga. Ini jenjang ada di kolom C ya. Nah, ini. Nah, misalnya yang akan kita copy atau akan kita masukkan ke referensi cukup yang ada di mana, misalnya kita berada di contohnya mana ya?
Misalnya inilah di yang paling atas aja. Mana contohnya ini? Di Bandung ya, Kabupaten Bandung. Nah, makanya nanti kita akan sampai mana nih? Kabupaten Bandung. Kita sesuaikan dulu dengan format template aja ya. Misalnya kita di sini nomor, kemudian NPSN, nama sekolah, kemudian di template sesuai template di sini ada jenjang ya, status, alamat. Kita dari sini ya referensinya. Untuk jenjang kita bisa buat VLOOKUP. Misalnya kita tambahkan referensi aja ya. Kita copy di sini. Kopikan di sini. Paste. Nah, kemudian kita hapus duplikat aja biar jenjang apa saja yang ada di referensi ini biar nanti mudah dicari ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Berarti hanya ada jenjang MI, MA. MI berarti kodenya 2 ya karena di jenjang SD. MA berarti kodenya 4. SD 2, SMA 4, SMK 4 ya. Nah, setelah itu kita bisa VLOOKUP di sini. Ini MA, referensinya, titik koma. Kemudian kita cari tabel ini. Ini titik koma 2. Titik koma 0 gitu ya, kurung tutup. Kita enter. Nah, ini jadi hasil jenjangnya ini 4 ya karena di sini MA ya. Ini rumusnya nanti bisa diperhatikan, ini VLOOKUP, ini G5 menunjukkan ini MA, kemudian sheet 2 B3 C7 menunjukkan referensi yang tadi kita buat ya. Tapi ini harus diabsolutkan ya, kita bikin dolar di sini, bikin dolar, atau nanti pakai F2 F4 ya biar langsung ke dolar semua. Nah, kalau sudah kita copy ke bawah. Nah, sudah kodenya sudah kita peroleh ya. Kemudian untuk status kita pakai if saja ya. Sama dengan if di sini status berarti di sini jika ini berarti kolom I5 sama dengan swasta berarti kodenya 2. Kalau tidak swasta kodenya 1. Berarti negeri. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, ini sudah kita dapatkan ya. Untuk negeri kodenya 1, untuk swasta kodenya 2. Kemudian untuk alamat kita bisa pakai rumus sama dengan saja, sama dengan alamatnya ada di ini ya, kolom N, kemudian dan petik atas 2, spasi, petik atas 2 dan desanya ya, ini desanya, kemudian dan lagi petik, kemudian kecamatannya, dan lagi, kemudian kabupatennya. Nah, ini sudah kita dapatkan alamatnya. Nanti tinggal kita copy saja ini ya. Kita mau ngopi yang kabupaten mana misalnya. Kita copy yang akan kita jadikan referensi sekolah. Sebentar ini. Atau bisa kita filter aja ya. Kita filter aja di sini. Kita filter pakai
Misalnya yang akan kita copy yang Kabupaten Bandung saja ya. Kita copy yang Kabupaten Bandung. Nah, ini sudah semuanya, tinggal kita copy. Kopinya sampai alamat aja ya. Kok ya betul ya, ini udah. Kita copy, kita ke data sekolah. Nanti kita paste value di sini. Nah, ini sudah kita dapatkan referensi. Kita coba simpan. Sebelum kita upload ya, kita ganti dulu kalau ada apostrof di sini ya. Kita Ctrl F. Kita di sini ketikkan apostrof. Kita ganti dengan tanda petik atas yang berada di sebelah kiri angka 1. Coba kita replace all ya. Nah, ini ada 4 apostrof. Nanti soalnya kalau ada apostrof enggak ke upload. Kalau sudah, kita coba, ini sebaiknya dihapus ya, yang ini dihapus, sheet yang ini tadi dihapus, nanti baru kita upload. Dan nanti kita save as dulu saja. Kita save as data sekolah, upload ya. Nah, ini yang akan kita upload yang ini kita hapus aja, delete. Oke, sudah siap ya, kita save. Kita coba upload ya, kita upload lewat tadi, ini sudah ada tadi, kita hapus saja. Kita upload dari menu upload, kita klik, kemudian kita cari file yang tadi sudah kita buat ini ya, yang ada uploadnya. Oke, kemudian kita upload. Kita tunggu proses penguploadan data referensi sekolah hingga prosesnya selesai. Nah, ini sudah terupload. Kita lihat ke bawah ya, sudah berapa sekolah. Nah, ini ada 2000 sekolah yang sudah terupload. Okay. Nah, berarti kita prosesnya sudah selesai untuk pencatatan referensi sekolah. Kita coba ya, rekam data siswa. Di sini kita coba tambah. Kita langsung ke cek di data sekolah ya, data sekolah. Cari. Nah, ini kita sudah menemukan data nama-nama sekolah yang tadi kita upload. Misalnya pakai pencarian juga bisa. Ini sudah muncul ya. Begitu untuk cara melakukan penginputan data referensi sekolah. Semoga bermanfaat dan memudahkan untuk proses pengelolaan aplikasi Silakan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.